Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang bab ketiga ya. Bab yang kedua kemarin sudah selesai untuk limit, baik limit aljabar maupun trigonometri. Cuma untuk trigonometri kemarin itu hanya pengayaan aja ya. Jadi bagi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi biar nggak cengok gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan bab yang ketiga yaitu turunan. Ini nyambung dengan bab yang kedua yaitu tentang limit ya. Untuk turunan, ini dari suatu fungsi fx ditulis dengan f aksen. Jadi kalau aksen itu, f aksen itu turunan. Kalau pangkat min 1 apa ya? Kalau pangkat min 1 itu inverse ya. Nah, gitu. Nah, penulisan lain untuk turunan itu kalau fungsinya fx itu df dx gitu ya, tergantung pada fungsinya. Misalnya fungsinya fx tadi nih f terhadap x berarti df dx ya. Kemudian kalau fungsinya yx, berarti turunannya y aksen, atau dy dx. Kalau penulisannya fungsinya f dalam t, variabelnya variabel t, berarti turunannya f aksen t, gitu ya. Atau df dt. Kalau v terhadap waktu ini, dalam fisika ini kecepatannya, maka turunannya berarti v aksen. Atau dv dt gitu ya. Kalau s ini juga dalam fisika nih ada jarak ya, jarak st, jarak terhadap waktu. Turunannya berarti f aksen t, s aksen t atau ds dt gitu ya. Kalau h ini ketinggian, misalnya tinggi ya. ht berarti turunannya h aksen atau dh dt. Nah, gitu ya. Jadi cara penulisan turunan itu seperti itu ya. Jadi pakai aksen. Kalau aksennya ada 2, berarti itu turunan kedua. Ya. Cucunya. Kalau aksen ini adalah anaknya, turunan pertama ya. Nah, untuk mencari turunan itu harus menggunakan definisi limit. Di mana definisinya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h. Ya. Nah, dengan definisi ini kita bisa mencari turunan. Contohnya, misalkan kita ambil ada 3, 2 aljabar, 1 trigono, hanya untuk pengetahuan aja untuk trigononya. Ya. Untuk aljabar, turunan dari fx sama dengan x kuadrat itu berapa turunannya? Kita gunakan definisi limit. Kita coba, nah ini definisinya adalah f aksen limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Oke, kita masukkan kalau fx plus h berarti x yang ada di sini nih itu diganti dengan x plus h ya. Jadi fx plus h-nya adalah x plus h kuadrat. Jadi di luar sini. Jadi ini fx plus h-nya yang ini adalah menjadi x plus h kuadrat. Jadi ini diganti yang x ini dengan x plus h. Kemudian dikurangi fx, fx-nya adalah x kuadrat, ya sama dengan ini, dibagi h. Kemudian kalau ada limit seperti ini, berarti diuraikan. Ya. Diuraikan x plus h-nya, kita dapatkan x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurangi x kuadrat. Kemudian kalau disederhanain, x kuadratnya habis tinggal 2xh plus h kuadrat. Kemudian ada HH di atas, kemudian dibagi dengan yang bawah. Kita sederhanakan lagi menjadi 2x plus H. Ya. Nah, fx-nya sekarang sudah berubah menjadi 2x plus H, yang asalnya limit x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurangi x kuadrat. Ya. Untuk mencari limit ini, kembali kita substitusikan H-nya 0, berarti kita dapatkan kalau H-nya 0 adalah 2x. Ya. Nah, f aksennya berarti turunan dari fx sama dengan x kuadrat itu adalah 2x. Gitu ya, turunannya. Oke, itu contoh 1. Kemudian contoh 2 kita lihat akar x. Ya. Kita cari turunannya.
Untuk akar X, kita lihat dulu definisinya, definisi turunannya, limit X plus H, limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Ya. Nah, kalau Fx plus H-nya berarti di sini akar X plus H. Ya. Jadi sini akar X plus H untuk Fx plus H-nya. Dikurangi dengan Fx, Fx-nya adalah dia sendiri akar X dibagi H. Nah, kalau ada limit seperti ini harus dikali dengan yang sekawan ya. Kemarin udah diajarin. Kalau dikali dengan sekawan, nanti akan hasilnya seperti ini, hasilnya hasil akhirnya ya. Kita dapatkan 1/2 akar X. Nanti silakan dikerjakan untuk limitnya ya, hitungannya. Hasilnya akan seperti ini. Jadi turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X gitu. Kemudian contoh yang ketiga, ini trigonometri, hanya pengayaan ya untuk mencari turunan dari sinus. Kira-kira apa jadinya? Nah, kita tulis dulu definisinya, Fx plus H dikurang Fx per H. H mendekati 0. Fx plus H-nya berarti sin X plus H, ya gitu. Kemudian dikurangi Fx-nya, dia sendiri, sinus per H. Sin dikurang sin, rumus trigonometrinya apa nih? Sin dikurang sin, 2 cos, ya. Rumusnya jadi 2 cos setengah A plus B, 2X plus H. Jadi X plus H dikurang ditambah X, jadi 2X plus H, dikali sin setengah A dikurang B. X plus H dikurang X, jadi H per H. Yang membuat 0/0 di sini adalah sin setengah H. Nah, kita gabungkan yang setengah H-nya, sin setengah H-nya per H. Ya. Nah, kalau kita hitung limitnya, ini kalau H-nya 0, ya, berarti 2 cos setengah 2X plus 0 kali setengah. Jadi limit setengah H per H itu adalah setengah. Gitu ya. Jadi kita dapatkan F aksennya adalah cos. Nah, jadi turunan dari sin itu adalah cos ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya untuk trigonometri itu silakan dihafalin aja turunan ini. Ya, untuk pembuktiannya cukup sinus aja. Nanti untuk trigonometri ini turunan dari sin itu adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Nah, kalau masih pengen membuktikan silakan pakai limit seperti tadi ya. Kemudian untuk tangan turunannya adalah sekan kuadrat, sedangkan kotangan itu adalah min kosekan kuadrat ya. Silakan yang 4 ini nanti dihafalin aja. Oke. Nah, turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari turunan selalu pakai limit? Itu berarti lama ya. Nah, kita harus mencarinya dengan cara cepat. Nah, kita gunakan kalau untuk aljabar, rumusnya seperti ini. Kalau bentuknya AX pangkat N, ya, Fx-nya, maka turunannya adalah N-nya pindahin ke depan. Ya. N-nya pindahin ke depan. Nih, N-nya pindahin ke depan. Ini, N-nya ke depan, pangkat N-nya, kemudian dikalikan dengan A, kemudian pangkatnya dikurang 1. Ya, pangkatnya dikurang 1. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, A-nya di sini 4. Ya, A-nya 4. Kemudian N-nya 3. Nah, 3 ini pindah ke depan, berarti 3 kali 4. Gitu ya. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 dikurang 1. Berarti ini 12 X pangkat 2. Inilah turunannya. Gitu ya untuk aljabar. Gampang sekali ya. Yang kedua, misalnya Fx-nya adalah sama dengan 5. Ini adalah fungsi konstan. Turunannya, sini nggak ada X-nya, berarti ini sih X pangkat 0. Ya. Maka turunannya, N-nya ke depan, 0 kali 5. Ya, 0 kali 5 berarti 0. Jadi turunan dari 5 itu adalah 0. Ya. Turunan dari fungsi konstan itu 0. Yang ketiga, akar X. Nah, tadi akar X udah pakai limit, tadi berapa ya? 1/2 akar X ya. Coba kita gunakan rumus ini. Nah, ini akar X ini jadiin dulu pangkat N.
Ya, jadi X pangkat berapa nih kalau akar? Ya. Oke, kalau akar itu berarti pangkat setengah. Nah, jadi N-nya setengah. A-nya di depannya 1. Ya. Oke, kita gunakan rumus. Pangkatnya ke depan setengah kali 1 kali X pangkat setengah dikurang 1 itu min setengah. Ya. Jadi, kita dapatkan turunannya setengah X pangkat min setengah. Kemudian kalau ada pangkat minus, itu boleh dijadikan pangkat positif, tadi jadi 1/nya. Ya. Jadi 1/2 X pangkat setengah. Gitu. Atau 1/2 akar X. Sama dengan yang tadi. Ya. Itu hasilnya. Kemudian yang berikutnya, X akar X. Nah, kalau X akar X ini jadikan dulu X pangkat N. Nah, X akar X ini X pangkat berapa nih? X pangkat 3/2. Nah, kalau sudah bentuknya gini, baru menggunakan rumus yang tadi. Ya, ke depan 3/2-nya, kemudian pangkatnya 3/2 dikurang 1. 3/2, 3/2 dikurang 1 setengah. Nah, inilah turunannya. Bentuk lain mungkin bisa ditulis 3/2 akar X seperti ini, atau bentuk yang lain ya. Berikutnya, 1/akar X. Nah, ini juga fx-nya harus dirubah dulu nih. Jadi, kalau ada 1/akar X, berarti X pangkat min setengah. Jadi, N-nya min setengah. Ya. Jadi, kita dapatkan menggunakan rumus F aksen, min setengahnya ke depan. Kemudian min setengah dikurang 1, min 3/2. Nah, gitu ya. Ada pangkat minus, jadikan 1/, jadi min 1/2 X pangkat 3/2 plus pangkatnya. Atau mungkin ditulis dalam bentuk lain, min 1/2 X akar X. Ya. Atau ditulis seperti ini. Jadi jawabannya bisa mana aja nanti kalau di dalam multiple choice, ya, choice. Jadi bisa bentuknya seperti ini, boleh. Kalau tidak ada, cari lagi bentuknya mungkin yang ini. Kalau tidak ada, mungkin bentuknya yang ini atau bentuknya yang terakhir, ya. Jadi bisa ada macam-macam bentuknya. Oke. Contoh yang ke-6. Nah, 1/X akar X. Ini X pangkat berapa nih kalau seperti ini? Berarti ini X pangkat min 3/2. Kalau udah bentuknya X pangkat min 3/2, baru menggunakan rumus yang ke depan N-nya, ya. Min 3/2 ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, min 3/2 dikurang 1, min 5/2. Oke, kita dapatkan min 3. Nah, pangkatnya lagi-lagi minus, jadi 1/nya. Min 3/2, X pangkat 5/2 boleh. Atau bentuknya seperti ini, 2X kuadrat akar X. Atau min 3/2 akar X pangkat 5. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Nanti tergantung pilihannya ya, kalau di dalam pilihan. Tapi kalau di dalam esai, soal esai, kamu boleh salah satu aja, yang mana aja terserah ya. Gitu, tidak usah dirubah-rubah. Tapi kalau choice mungkin bentuknya yang lain. Jadi harus dicari. Oke, yang ketujuh, bentuknya seperti ini, fx-nya. Kira-kira ini fx-nya berubah jadi apa nih? Jadi X pangkat berapa nih? Ya. Sini kalau bentuknya 1/akar 2X, ya, di mana 2 dan X-nya di bawah tanda akar, maka yang akar 2-nya di bawah, nggak boleh naik ke atas. Jadi di sini yang naik ke atas hanya X-nya aja. Jadi yang akar 2-nya tetap di bawah, kemudian X pangkatnya jadi pangkat min setengah. Jadi di sini A-nya adalah 1/akar 2, kemudian N-nya min setengah. Sehingga kalau menggunakan rumus yang tadi, berarti min setengah kali 1/akar 2, kemudian X-nya pangkatnya jadi min 3/2. Kemudian kita sederhanain, kita dapatkan min 1/2 akar 2 X pangkat 3/2. Boleh bentuk begini, boleh juga bentuknya seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya. Jadi boleh yang mana aja nanti pilihannya. Oke, itu contoh-contohnya sudah cukup untuk aljabar ya. Ya, kemudian ada rumusnya, rumus turunan. Sini kita lanjutkan.
Yang pertama, apabila fx-nya sebuah konstanta, ada fungsi konstan, maka f aksennya kamu nggak usah ragu-ragu, pasti turunannya 0. Karena di sini, contohnya misalnya fx sama dengan 5, berarti 5x pangkat 0 kan? Berarti turunannya adalah 0. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada penjumlahan, nah maka ini turunan masing-masing. Kalau penjumlahan atau pengurangan, maka turunannya adalah masing-masing. Fx sama dengan Ux plus minus Px, maka turunannya berarti di sini U aksen X ditambah atau dikurang Vx. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada dua nih. 3x kuadrat plus 4x. Maka cari turunannya adalah masing-masing. 3x kuadrat turunannya seperti tadi, menggunakan rumus tadi. 2-nya ke depan. 2 kali 3, 6. Kemudian pangkatnya jadi pangkat 1 ya. Kalau 4x turunannya jadi berapa nih? Turunannya jadi 4 ya, 1 kali 4, kemudian jadi X pangkat 0. Nah, jadi turunannya kita dapatkan 6X plus 4. Ya, jadi kalau dari 3X kuadrat plus 4X itu turunannya jadi 6X plus 4. Ya, jadi diturunin masing-masing, baik di jumlah atau dikurang. Contoh yang berikutnya, misalkan ada 3 suku nih, 2X kuadrat min 3X plus 6. Turunannya berarti ini, yang 2X kuadrat turunannya jadi 4X, yang min 3x turunannya jadi min 3, yang 6 turunannya ini adalah konstanta yang 6, berarti 0 ya. Jadi turunannya adalah 4x min 3 gitu. Yang 6-nya 0 turunannya. Oke, yang ke berikutnya, ini ada perkalian. Kalau ada perkalian Ux kali Vx, maka turunannya kita gunakan rumus U aksen X kali V X plus UX kali V aksen X ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. F aksen X-nya adalah U aksen X kali V X plus UX kali V aksen X. Contohnya, atau kalau misalkan ada X-nya gitu kan susah ya ngapalinnya, udah X-nya hilangin aja. Jadi U aksen P plus UV aksen. Ya, U aksen P plus UV aksen. Oke, contohnya seperti ini yang dua-duanya aljabar. Nah, biasanya untuk yang perkalian gini, biasanya satunya aljabar, biasanya satunya trigonometri. Kalau dua-duanya aljabar, sebetulnya bisa diuraikan dulu ya, dikali-kaliin, baru nanti diturunin masing-masing, gitu ya. Tapi biasanya ini digunakan untuk yang aljabar dan trigonometri, gitu ya. Jadi di ini, nggak apa-apa, kita gunakan contoh yang aljabar dua-duanya. Nah, sini fx-nya adalah 2x plus 3 kali x kuadrat min 4. Yang satunya kita anggap sebagai u-nya, yang satu sebagai v. Ya, yang ini u, yang ini v. Gitu. Nah, dengan menggunakan rumus u aksen v plus uv aksen, berarti berapa u aksennya nih? U aksennya berarti kita dapatkan 2 ya. Oke, 2 aksen, u aksennya 2 kali v. V-nya adalah x kuadrat min 4. Ditambah u v aksen. U-nya 2x plus 3, v aksennya berapa nih? V aksennya adalah turunan dari x kuadrat min 4, yaitu 2x. Yang min 4-nya 0 ya, jadi 2x. Nah, setelah dapat turunan ini, baru disederhanain, boleh nih, 2x kuadrat min 8, ya. Kemudian 4x kuadrat plus 6x. Kalau disederhanakan lagi ada x kuadratnya, kita jumlahin, jadi 6x kuadrat plus 6x min 8. Ya. Jadi kalau ada perkalian, ingat rumusnya U aksen P plus UV aksen. Nah, ya. Kemudian rumus yang ketiga, ini kalau perkalian biasanya ada pembagian. Nah, untuk pembagian, rumusnya, nah, kita langsung sederhanain aja. Seperti tadi, U aksen P. Nah, kalau tadi perkalian itu plus, kalau pembagian itu minus. U aksen P min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, yang atas adalah U, 2X plus 5. Kemudian yang bawahnya adalah X min 3-nya adalah V-nya. Gitu ya. Gitu. Jadi bentuknya adalah U per V. Nah, masukkan ke dalam rumus yang atas. U aksen, berapa U aksennya? 2 ya, U aksennya.
kali V. V-nya adalah X min 3. Gitu. 2 kali X min 3. Dikurangi U. U-nya adalah 2X plus 5 kali V aksen. V aksennya berapa nih? Turunan dari X min 3. Turunannya adalah 1. Jadi kita dapatkan 2X plus 5 kali 1 dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah X min 3 dikuadratin. Ya. Nah, setelah dapat ini baru disederhanakan yang atasnya 2X, 2X-nya habis. Ya. Min 6, min 5-nya min 11. Yang bawahnya X min 3 kuadrat boleh diuraikan, boleh enggak. Terserah ya, enggak apa-apa, enggak diuraikan juga. Jadi misalnya X kuadrat min 6X plus 9. Nah, itu boleh, tapi enggak juga enggak apa-apa dalam bentuk kuadrat. Gitu. Sehingga bentuk F aksennya adalah min 11 per X min 3 kuadrat. Gitu ya. Jadi ada 4 rumus turunan. Yang pertama adalah turunan dari konstanta. Yang pertama tadi 0. Turunan yang kedua, kalau ada penjumlahan atau pengurangan, diturunin masing-masing ya. Yang ketiga tadi perkalian, U kali V, rumusnya U aksen V plus U V aksen. Dan yang keempat, U per V, rumusnya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya. Nah, sampailah sekarang pada latihannya. Ada berapa soal nih? Ada 2, A dan B. Ya. Cukup 2 ya, nih A dan B. Gitu. Cuman yang A-nya beranak, ada 8, yang B-nya ada 3. Nah, cuman di sini belum ada soal trigonometrinya, ya nanti saya kasihkan di lain waktu. Oke, untuk latihan soal ini, nanti Anda kerjakan sekarang setelah pembahasan ini, ya. Kalau belum selesai, dilanjutkan sampai pertemuan minggu depan. Nah, minggu depan, itu sebelum pembahasan berikutnya akan diberikan dulu tes. Tes untuk turunan fungsi aljabar yang sekarang ini, gitu ya, dipelajari. Gitu. Waktunya, nah soalnya sama ya, choice ya. Mudah-mudahan nanti choice. Satu soal mungkin 3 menit gitu ya. Jadi kita bacanya 3 menit satu soal, mungkin ada 10 soal. Jadi 30 menit pertama untuk minggu depannya kita untuk tes dulu awal, kemudian baru kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Oke, saya rasa pembahasan yang hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ti?